Halo guys, balik lagi dengan gue, Philip Villarwan Wall di Law Talk ID. Jika kalian mengklik video ini, maka kalian sedang mencari informasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, ada atau enggak. Sebelumnya, klik like dan subscribe akun ini untuk bisa membantu gue berkembang lagi dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait hukum untuk masyarakat Indonesia agar kita meningkatkan literasi hukum yang ada di masyarakat kita. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang perlindungan data pribadi, dan pertanyaannya adalah apakah di Indonesia sendiri diatur terkait perlindungan data pribadi? Sebenarnya, perlindungan data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Tidak ada regulasi secara khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Di mana sampai saat ini, terkait dengan perlindungan data pribadi terbagi dalam 33 undang-undang di Indonesia, seperti di KUHP ada, di UU ITE ada, tindak pidana korupsi ada, di perundang-undangan lain pun juga ada. Nah, yang menariknya adalah gue membuat video ini sebagai bentuk ketika tadi pagi, ketika gue melaksanakan kuliah online, gue mendapatkan materi kuliah terkait perlindungan data pribadi ini. Dan memang ada sebenarnya RUU atau rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR yang saat ini masih belum dibahas nih. Dan mungkin kita doakan saja, siapa tahu RUU perlindungan data pribadi dapat disahkan secepat mungkin misalnya. Agar terkait dengan legalitas hukum atau hukum positif terkait perlindungan data pribadi dapat segera dibuat, dapat segera disahkan, sehingga tidak adanya lagi permasalahan-permasalahan terkait penggunaan secara ilegal data pribadi kita. Kita langsung mulai dari salah satu contoh kasus saja. Hari ini gue mendapatkan salah satu kasus yang cukup menarik ya, yaitu adalah suatu klub sepak bola. Jadi ini seluruhnya hanya cerita, tidak ada sedikit pun konteks yang sama. Ini hanya bertujuan untuk akademik. Jadi suatu klub sepak bola, Persebaya Surabaya, sedang akan melaksanakan pertandingan sepak bola ke Papua. Mereka akan melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala. Ketika mereka sudah mencarter pesawat, jadi mereka pakai pesawat charteran sendiri dari suatu perusahaan charter pesawat. Mereka ingin terbang nih, tapi 10 menit sebelum penerbangannya mereka, enggak deh, jauh deh, 30 menit sebelum mereka terbang, pemerintah pusat menyatakan bahwa terdapat 3 kasus baru, 3 kasus positif corona di Papua. Hal ini menjadikan 3 pemain dari Persebaya Surabaya, yang pemain utamanya mereka, yang satu dari Brazil, Chili, dan juga dari warga lokal, memutuskan untuk membatalkan keberangkatan mereka demi kesehatan mereka. Yang perlu kita ketahui adalah Persebaya Surabaya saat ini sahamnya, kita nggak aja dia memiliki sahamnya, kepemilikan sahamnya dipegang 80% oleh Pemkot Surabaya, pemerintah kota Surabaya, dan 20%-nya oleh swasta. 80% yang dipegang Pemkot oleh Surabaya ini dapat diwakilkan oleh wali kotanya mereka, yang bisa gue sebut di sini sebagai perwakilan atas pemegang saham mayoritas, yaitu Ibu Risma selaku wali kota Surabaya. Lantas ketika 3 orang ini tidak jadi pergi, dan tadi seluruh mereka berangkat semua keluar, Ibu Risma ini datang ke perusahaan tersebut lalu minta manifestasi penerbangan. Apa sih manifestasi penerbangan itu? Manifestasi penerbangan itu sebenarnya kayak data dari jumlah penumpang dan juga atau kargo, juga misalnya ada barang-barang yang dibawa, yang apabila data ini dengan yang di realita lebih atau kurang bisa bermasalah nih. Misalnya di data ada 100 orang, yang masuk dalam pesawat juga 100 orang, manifestasinya cocok dengan realitanya. Atau enggak, di data ternyata ada 70 data mereka penumpang itu yang memesan ada 76, tapi yang hadir 75, pun di manifestasinya juga akan ditulis 75. Karena apa? Karena manifestasi penerbangan ini yang akan menunjukkan bukti real dari pesawat ini membawa siapa. Intinya dia memiliki data-data para penumpang dan juga barang yang mereka bawa. Nah, di sini Ibu Risma datang untuk meminta manifestasi penerbangan itu kepada pihak perusahaan. Beliau datang memposisikan diri sebagai pemegang saham mayoritas, perwakilan pemegang saham mayoritas Pemkot Surabaya, untuk meminta keterbukaan informasi terkait dengan adanya kasus ini, terkait dengan apakah seluruh penumpang tadi, seluruh squad timnya sudah berangkat bersama official dan scoutnya kayak gitu. Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah pertanyaannya adalah, misalnya saya sebagai lawyer dari dari perusahaan tersebut, boleh nggak sih saya memberikan manifestasi penerbangan itu kepada Ibu Risma? Kalau kalian capek mau dengar apa, jawabannya enggak, ya. Enggak. Kalian stop sampai sini, kalian matiin, kalian search. Tapi setelah kalian ingin tahu alasan dari gue sendiri, kenapa jawabannya tidak, lanjut lagi tonton. Mengapa tidak bisa? Yang menarik adalah, dalam kasus yang tadi gue lewatin itu,
kami dianalogikan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukan lagi sebuah rancangan, melainkan dianggap sudah menjadi hukum positif. Oleh karena itu, dalam kasus tadi, hukum positif terkait perlindungan data pribadi sudah ada secara khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi. Ya dalam kenyataannya belum, cuma di dalam kasus ini sudah. Anggap saja sudah. Tapi gue sampai mana ya anjing? Gue jadi lupa gara-gara jawab chat. Dalam kasus ini kita lihat kembali terkait dengan perlindungan data pribadinya tadi. Sebenarnya perlindungan data pribadi yang diatur pada rancangan undang-undang ini, yang kita anggap sebagai undang-undang dalam kasus ini, adalah data pribadi yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, orang tadi, individu tadi, yang bagi dirinya itu diakses harus berdasarkan persetujuannya dia. Intinya itu. Jadi, pada saat kita melihat rancangan undang-undang ini, yang tadi kita analogikan sebagai undang-undang yang sudah positif atau sudah berlaku, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa setiap ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pengendali data pribadi atau pihak perusahaan harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, ketika gua tadi meminta data tersebut kepada para penumpang, maka para penumpang memberikan data itu kepada saya guna untuk melakukan proses pengoperasian perusahaan, yaitu adalah proses di mana saya selaku perusahaan itu mengakses data mereka hanya untuk kebutuhan penerbangan, mulai dari mereka pemesanan tiket sampai mereka sampai pada tujuan. Itu termasuk dalam boarding, itu termasuk dalam asuransinya mereka, liability-nya mereka, termasuk dengan data-data mereka yang lainnya. Di sini kita melihat bahwa tujuan utamanya tadi itu adalah memberikan kemudahan atau akses mobilitas para penumpang dari satu titik ke titik yang lain. Tidaklah lebih daripada itu. Kita melihat kepentingan dari Ibu Risma datang adalah mengecek apakah keseluruhan pemain telah terbang, dan juga memastikan bahwa tidak ada pemain yang tinggal. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertandingan antara Persebaya Surabaya dan juga Persipura ini akan menentukan, apabila menang, akan menentukan Persebaya Surabaya sebagai juara Liga 1. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dibawakan oleh Ibu Risma bukanlah hal-hal yang memang mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. Nah, hak-haknya itu apa? Hak-haknya itu sudah tertulis jelas pada undang-undangnya. Misalnya, hak untuk memberikan data diri mereka, hak untuk meminta keterangan data diri mereka digunakan untuk apa. Terus juga hak mereka untuk meminta penghapusan data mereka, hak untuk pembatalan perjanjiannya mereka. Hak-hak data diri ini yang dimiliki oleh pemilik data diri berhak mereka mintakan apabila ada suatu hal yang terjadi di mana keluar dari kehendaknya mereka. Terkait hak-hak yang dimiliki oleh para pemilik data diri tadi, para penumpang, itu dapat dikesampingkan apabila terdapat beberapa poin yang mengesampingkannya, yaitu yang pertama itu kepentingan terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua itu kepentingan terkait proses penegakan hukum. Yang ketiga itu kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat itu dia terkait dengan jasa sektor keuangan, ya, sektor keuangan, moneter, sistem pembiayaan seperti itu. Dan yang terakhir terkait agregat data. Di sini tidak terlihat bahwa kebutuhan seorang pemegang saham mayoritas adalah suatu hal yang dapat mengesampingkan hak-hak dari pemilik data pribadi tersebut. Maksudnya apa? Begini, Bu Risma datang sebagai perwakilan dari pemegang saham mayoritas. Di sini Bu Risma meminta suatu data, manifest penerbangan, yang mana hal tersebut adalah private. Private itu adalah suatu hal privat yang dimiliki oleh para penumpang. Dan juga itu harus dijaga oleh si pengendali data pribadi itu, yaitu si perusahaan tadi. Di sini kewajiban dari pengendali data perusahaan tadi. Di sini, kewajiban dari pengendali data pribadi tadi adalah memastikan bahwa adanya perlindungan dan juga keamanan dari dari pemrosesan data-data pribadi tersebut. Di mana juga kita harus memastikan bahwa adanya sistem-sistem yang aman dan andal agar tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya misalnya. Dan juga, setiap kali ada permintaan dari pihak lain, maka perlu adanya persetujuan dari si pemilik data pribadi itu. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa kedatangan Ibu Risma sebagai pihak yang ingin meminta manifest penerbangan tidaklah dapat dibenarkan dan tidaklah mengesampingkan setiap hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. Lantas gimana solusinya? Solusi yang bisa saya berikan, sebenarnya kan gue kan di sini kan fokusnya sebagai lawyernya si perusahaan ya kan, tapi kita perlu ngasih solusi kepada Bu Risma. Pertama gampang caranya, yaitu Bu Risma adalah perwakilan pemegang saham mayoritas gitu kan.
Di sini Bu Risma bisa kontak langsung aja ke officials-nya. Ngapain dia datang ke penerbangan terus minta manifest penerbangan buat apa? Dia bisa langsung kontak officials terus dia nanya siapa yang nggak hadir. Dari jumlah, aku mau lihat nama-namanya nih, nama-nama squad tim, terus yang mana nih yang nggak ikutan terbang. Officials nggak mungkin bohong. Kenapa? Karena sebagai pemegang saham mayoritas, mereka berhak untuk meminta keterbukaan informasi. Dan juga officials itu bekerja untuk perusahaan. Jadi kita sebut Persebaya Surabaya ini sebagai suatu perusahaan aja. Dan juga kepemilikan saham yang dipegang Pemkot itu adalah mereka mampu mengendalikan setiap operasional yang dilakukan oleh klub bola tersebut. Jadi dia tinggal minta aja, dia tinggal telepon. Jadi nggak perlu datang minta manifest penerbangan. Untuk apa gitu? Untuk apa data pribadi itu mereka minta. Sedangkan mereka bisa menelpon langsung. Dan juga mereka bisa mendapatkan informasi itu langsung dari officials-nya. Terus cara kedua gimana? Gampang cara keduanya. Aduh, tinggal minta aja persetujuannya. Jadi suruh officials-nya minta persetujuan dari setiap penumpangnya. Minta dari orang-orang yang hadir tuh dari squad timnya. Mereka semua setuju, maka semua hak-hak pemilik data pribadi tadi memberikan suatu kewenangan kepada Ibu Risma untuk menerima data-data manifestasi penerbangan itu kepada pihak perusahaan. Di sini kita bisa melihat suatu kemudahan tanpa perlu meminta langsung dengan alasan bahwa gue pemegang saham mayoritas nih, lo harus kasih gue buat apa? Lu tinggal telepon aja terus lu official bilang tolong dong suruh mereka semua setuju atau gimana pun caranya, soalnya saya mau minta manifestasi penerbangan dan saya perlu persetujuan mereka. Karena pada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini dijelaskan bahwa boleh adanya proses pemberian data pribadi ke pihak yang lain apabila ada konsen. Selalu ingat itu, ada konsen, ada persetujuan, dan itu juga diatur kok haknya, di mana hak pemilik data pribadi itu berhak, mereka bisa nanya apa aja sih kegunaan dari data pribadi ini, dan diapakan aja nih, cara prosesnya gimana. Dan mereka boleh memberikan konsen atas akses di data pribadi mereka kepada pihak yang lainnya. Nah, ketika mereka sudah konsen, gampang, selesai. Jadi gampang, apa masalahnya? Tinggal gitu. Jadi nggak perlu lo datang terus minta, karena at the end of the day lo nggak bakal bisa dapat. Kenapa? Karena lo nggak berhak. Kenapa nggak berhak? Kan misalnya kalian nanya, kan dia pemegang saham mayoritas. Ingat, pemegang saham itu hanya memiliki hak-hak tertentu ya. Pertama, hak untuk hadir di RUPS, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Kedua, hak mendapatkan dividen. Ketiga, hak untuk dibeli sahamnya dengan harga yang wajar. Lalu, hak dari pemilik saham lanjutnya adalah dia bisa mengajukan gugatan kayak gitu. Di sini nggak kelihatan hak pemilik saham untuk meminta data penerbangan tadi secara paksa ke perusahaan dengan alasan saya pemegang saham mayoritas, saya perlu tahu mereka, bodo amat. Nggak ada yang peduli lo mau perlu tahu sama mereka atau kagak ya kan. Nah, yang perlu kita lihatin lagi, yang perlu kita garis bawain lagi adalah sebagai pemegang saham mayoritas ya kan, kita berhak mendapatkan keterbukaan, disclosure dari dokumen-dokumennya tadi. Ya udah gampang, ketika mereka berangkat ke sana, maka officials, scout, dan juga para orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dari squad tim, mereka berhak untuk, bukan berhak mulu, kita kasih kewajiban. Mereka wajib untuk memberikan informasi, keterbukaan informasi kepada para pemegang saham terkait dengan jumlah squad tim yang memang tidak memenuhi kuota yang memang dari awal mereka sudah tuliskan. Sebab ada 3 orang yang tidak berangkat pergi. Di sini kita bisa melewati loh. Dibanding kita harus berusaha gimana sih caranya kita mendapatkan data pribadi manifestasi penerbangan langsung ke perusahaannya. Kenapa? Karena kembali lagi, di RUU Perlindungan Data Pribadi, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Oke? Hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kecuali Ibu Risma ini penyelidik yang memang tugasnya adalah sesuai 4 pokok tadi. Misalnya, dia meminta manifestasi penerbangan itu karena ini menyangkut terkait keamanan negara. Atau menyangkut terkait proses penegakan hukum. Mangga dah, silakan nih. Mana ada yang peduli, kok sih tahu dah. Tapi selama dia cuma sebagai pemegang saham mayoritas, sorry to say, tidak ada celah sedikit pun dia bisa mendapatkan manifestasi penerbangan dengan alasan apapun tanpa ada persetujuan dari para pemilik data pribadi. Komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Sebenarnya gue bikin video ini ya karena gue ada tugas saja, dan siapa tahu gue bisa berbagi kan my 2 cents of thinking about this topic. Jadi gue bisa bagi sama kalian semua. Kalau misalnya boleh, kalian bisa tinggalkan komentar, terserah komentar apapun, dan juga see you on the next episode. Salam demokrasi.